Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sang Putra. Kali ini saya mau berbagi tips buat teman-teman semua, yaitu tips anti disasarin Google Maps. tips ini buat teman-teman yang suka jalan-jalan ke suatu tempat yang baru dengan mengenalkan Google Maps sebagai pemandu perjalanan. Ini adalah video pengalaman saya waktu disasarin Google Maps ke pedalaman Sumatera waktu balik mudik 2019. Kejadian tersebut cukup fenomenal, di mana bukan saya saja, tapi ada banyak pemudik juga yang jadi korban, rata-rata pengguna navigasi Gmaps. Sebenarnya bukan disasarin sih, hanya saja Google ngarahin ke jalan pribadi. Nah, setelah kita tidak boleh melewati jalan tersebut, jadi bingung kan mau lewat mana lagi, karena posisi saya waktu itu sudah di tengah hutan, dan sudah di luar jangkauan jaringan telekomunikasi. Sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan Google Maps, hanya saja kurang teliti dalam menggunakannya. Mau pakai Gmaps atau Waze, keduanya sama-sama bikin nyasar kalau tidak mengikuti SOP penggunaan. Nah, dari pengalaman tersebut, saya akan berbagi tips cara menggunakan navigasi Google Maps yang aman. Nah, berikut tipsnya ya. Tips pertama, tinjau kondisi jalanan yang akan kita lewati. Tahukah kamu, Google Maps membedakan jalan menjadi 5, yaitu jalan tol, jalan provinsi, jalan antar kota, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Pada Gmaps, kita dapat dengan mudah membedakan kelima jenis jalanan tersebut. Jika tampilan Gmaps kamu dalam keadaan default, ubah terlebih dahulu tampilan peta menjadi mode satelit, dan nyalakan tampilan lalu lintas pada detail peta. Setelah itu, zoom out peta ke skala 1:50 mil, maka hanya akan terlihat jalan tol saja. Kemudian zoom in ke skala 1:20 mil, akan terlihat garis jalan berwarna kuning. Ini adalah jalan provinsi. Jalan provinsi merupakan jalan utama yang menghubungkan kota-kota antar provinsi. Umumnya terdiri dari 2 jalur, 2 arah yang cukup lebar dan dapat dilalui dengan kecepatan tinggi. Pada skala 1:5 mil, muncul garis warna putih. Ini adalah lapisan tampilan untuk jalan antar kota. Kondisi umumnya hampir sama dengan jalan provinsi dan dapat dilalui dengan kecepatan sedang. Kemudian, jika kita zoom lagi ke skala 1:1 mil, muncul kembali garis-garis berwarna putih kedua. Ini adalah jalan lokal, di mana kondisinya tidak jauh berbeda dengan jalan antar kota. Berikutnya adalah jalan lingkungan pada zoom skala 1:1000 kaki. Jalan lingkungan adalah jalanan pemukiman seperti komplek perumahan, jalan desa, jalan pribadi yang hanya dapat dilalui dengan kecepatan rendah. Permukaan jalan bervariasi, bisa saja sudah diaspal atau masih tanah. Jalan lingkungan pada Google Maps, jika diperhatikan secara detail, tampil dalam 2 jenis, yaitu berupa garis putih bening dengan pinggiran putih dan garis putih bening dengan pinggiran gelap. Jalan dengan garis bening pinggiran putih mengindikasi bahwa ini adalah jalan utama pada sebuah pemukiman yang dapat dilalui kendaraan roda 4. Sedangkan pinggiran gelap adalah jalan dengan akses terbatas, jalan pribadi, dan pada umumnya sempit dan bisa saja hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Jalan lingkungan adalah jalan yang wajib dihindari bagi pengguna navigasi Gmaps, kecuali benar-benar tidak ada pilihan jalan lain untuk mencapai tujuan kamu. Tips kedua adalah menggunakan fitur penanda di Gmaps. Kita dapat menandai tempat-tempat persinggahan sepanjang jalur yang akan kita lewati, seperti menandai rest area, SPBU, penginapan, dan lain-lainnya. Tanda-tanda tersebut selain memudahkan kita untuk menemukan kembali tempat-tempat favorit saat kembali membuka aplikasi, juga berfungsi sebagai checkpoint, memastikan kita masih berada di jalur yang kita pilih. Tips ketiga adalah menyeting panduan. Jangan lupa menyesuaikan tipe kendaraan yang kamu kemudikan dengan jenis kendaraan yang ada di Gmaps.
Jika diperlukan, setting juga fitur menghindari plat ganjil genap, jalan tol, jalan raya, maupun feri. Tips keempat, jika kamu melakukan perjalanan yang cukup jauh, jangan arahkan navigasi langsung ke tujuan akhir. Cukup arahkan navigasi ke tempat berhentian yang sudah kamu tandai sebelumnya. Tips kelima, gunakan fitur foto Google Street View. Untuk mengetahui kondisi jalan yang akan dilewati, lakukan pengecekan jalan dengan melihat foto 360 jika tersedia. Pada umumnya, jalan-jalan umum di Pulau Jawa, Sumatera sudah dilengkapi. Jika foto Street View tidak tersedia, maka kemungkinan besar jalan tersebut adalah sempit, bukan untuk umum, dan juga mungkin masih jalan tanah. Tips keenam, gunakan perhentian. Pada saat akan mulai panduan navigasi, ada kalanya Gmaps memberikan saran rute lebih dari satu. Namun semua rute yang disarankan tidak sesuai dengan keinginan, maka kita dapat menambahkan perhentian untuk mengarahkan navigasi ke jalan yang diinginkan. Tips ketujuh, download peta offline untuk antisipasi jika rute yang kamu lewati tidak tercover internet atau GPS. Tips terakhir, ketika berkendara, jika Gmaps mendeteksi kemacetan di depan dan menemukan jalan alternatif, maka akan muncul saran pengalihan rute. Abaikan pesan tersebut, karena kemungkinan besar disasarkan Gmaps terjadi pada momen seperti ini. Jika ingin tetap mengikuti saran, sebaiknya lakukan pengecekan rute secara manual. Pilihan ada di tangan kamu. Itulah tips anti disasarin Google Maps dari saya. Jika kamu punya tips tambahan, silakan tambahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan tidak ada lagi